Suka lupa. Baik, perikop. Selamat malam Pak Fransiskus. Eh, Baik, saya akan bacakan Injil Matius bab 28 ayat 16 sampai dengan 20. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Baik, nah Mas, mengawali ngobrol kita hari ini. Jadi awalnya itu saya ngobrol dengan Mas Yudi begini, waktu kemarin dalam perjalanan saya bertemu dengan seorang ibu yang luar biasa. Ibu itu ya umurnya sekitar 50 tahun, 55 tahun. Dan dia punya yayasan anak-anak autis. Dia menceritakan betapa beratnya mengelola yayasan tersebut. Dan awal dia membuat yayasan anak autis itu karena anaknya autis. Namanya Ibu Nila ya. Yayasannya ada di Cibubur. Nah, ceritanya itu lebih mirip berkeluh kesah gitu kan. Nah, tapi ada yang menarik waktu itu saya ngomong, anak ibu tuh udah begitu hebat luar biasa. Tambah ibu memelihara 30 orang anak laki autis yang kadang-kadang kalau tantrum katanya bisa mecahin kaca mobil tetangganya, Pak. Jadi berkali-kali itu dia harus ganti. Dalam perjalanan aja dia ditelepon gitu. Ada satu anak asuhnya mecahkan mobil tetangganya gitu. Dan saya bilang sama dia, terbayang dalam perjalanan ibu sampai dengan 55 tahun ini, dan ibu bertahan sampai sekarang itu pasti sudah banyak hal yang luar biasa yang ibu alami, dan itu pasti bisa bertahan karena pertolongan Tuhan. Nah, di situ langsung berubah wajahnya dia. Wah iya ya Pak katanya. Ternyata saya lebih fokus kepada masalah saya, tapi saya tidak menyadari Iya. karena dia bilang, coba ibu pikirin, nggak mungkin. Ibu dengan beban yang ibu hadapi, beban ibu saya yakin lebih besar dari yang saya miliki, karena ibu punya harus merawat anak yang autis, satu orang anaknya. Ditambah ibu sendiri nambah 30 orang anak asuh gitu kan. Dan saya yakin perjalanan ibu sampai hari ini pasti sudah banyak pertolongan Tuhan yang ibu alami. Nah, ngobrol kita tuh akhirnya berubah. Di situ dia bisa cerita dengan berapi-api banyak hal menarik di mana Tuhan bekerja. Dia langsung tuh menggali tuh. Oh iya, benar Pak Paulus. Saya itu bisa bangun yayasan saya di Cibubur pun karena ada satu orang yang menolong menyediakan tanah dan lain sebagainya. Akhirnya raut macanya itu berubah. Nah, ini cerita ini ya, saya sharing sama Mas Yudi. Akhirnya saya bilang, kita jadiin topik kayaknya menarik. Dan ini bisa menjadi bahan refleksi kita akhir tahun. Karena mungkin pada saat kita memasuki tahun 2026 ini, mungkin ada dari kita juga bingung, pesimis. Nah, Pak Tony nanti bisa sharing kan. Pesimis, bahkan mungkin masuk tahun itu dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Mhm. Dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Tetapi ternyata akhirnya sampai juga kita di penghujung tahun kan. Yes. Akhirnya sampai juga di penghujung tahun. Nah ini makanya perikop ini juga menegaskan di bagian akhir ada satu janji yang menguatkan juga. Ternyata selaras dengan yang kita mau ngobrolin hari ini. Aku menyertai kamu hingga akhir zaman kan. Nah itu, jadi awalnya itu. Nah Mas Yudi silakan. Sebelum Hmm. nanti Mas Pak Tony pasti sudah banyak inspirasi nih. Hmm. Siap.
Gini, em, kutipan aku berjanji senantiasa menyertai hingga akhir zaman itu wow banget gitu. Nah, biasanya kalau mau sedikit romantis di depannya ada Tuhan tidak berjanji langit selalu biru. Oh, itu dulu. Tapi dia berjanji akan menyertai hingga akhir zaman. Itu sungguh langsung makces denger kayak gitu-gitu. Dan Nyanyi dong, Mas Yudi nyanyi dong. wah, Nyanyi. Kita wah tidur bisa nanti Pak kalau panjang dia ini nyanyi Pak. ceritanya ini. Itu lagu favorit saya tiap Oh hari. iya iya iya. Yes, Iya, yes, tiap yes. hari. Iya, iya, Silahkan. iya. Mhm. Apa ini silakan nyanyi? Oh, silakan. Saya terus dulu aja. Silahkan, Tadi lanjut, lanjut. lanjut dulu. Em, jadi boleh karena saya melihat nama Pak Sejiwo MHI. Ini yang pertama atau sudah yang kesekian kalinya? Yang pertama, Ah, kalau yang yang pertama pertama Bapak. mungkin saya justru mundur dulu sedikit ke eh, Pak Firmanto, Mas Paulus, untuk menjelaskan sedikit ruang ngopi ini apa. Dan ini sesi keberapa? Karena ini akan mengantarkan suasana kebatinan lagi, suasana cerita, suasana di sesi ruang ngopi ini gitu. Oke oke oke. Jadi memang Silakan. kita sebutnya ruang ngopi karena kelas ini bukan kelas dan juga bukan seminar. Kita temukan inspirasi ruang ngopi ini berangkat dari kita sendiri ngobrol-ngobrol sambil ngopi. Ternyata ngobrol sambil ngopi itu jauh lebih dalam impact-nya. Yang tadinya butek ngobrol ketemu teman itu akhirnya dapat inspirasi. Begitu juga orang yang tadinya bahkan punya ide yang belum yakin, sharing kepada teman akhirnya mendapatkan peneguhan dan lain sebagainya. Jadi istilah ngopi, kenapa kita angkat itu ngopi ternyata bentuknya bukan kegiatan minum kopi, tapi sebuah ruang perjumpaan. Di mana melalui kegiatan ngopi ini banyak hal yang kita bisa dapatkan. Makanya kita bikinnya ruang ngopi. Meskipun mungkin teman-teman yang hadir banyak yang nggak minum kopi seperti pada kenyataannya. Kadang-kadang istilahnya ngopi tapi minumnya mungkin teh atau bahkan air putih. Atau bahkan nimbrung aja cuman mendengarkan. Jadi Hmm. bebas dalam ruang ini kita saling sharing, saling menguatkan dan ngobrol. Hanya mungkin kita membatasi waktu tidak lebih dari jam 9 dan kemudian kita mengangkat satu perikop Injil pada malam hari ini agar kita bisa lebih dikuatkan. Karena ternyata memang banyak janji-janji yang sudah diberikan itu ternyata memang selaras dengan apa yang kita alami dalam kehidupan. Begitu Mas Yudi. Terima kasih. Jadi ini sesi yang ke dua puluh 27. tujuh. Iya, sesi yang ke-27. Setiap Senin di awal minggu itu jam 7.30 sampai jam 9. Dan luar biasanya pernah masa tertentu itu yang hadir dari 4 keuskupan. Kemudian pernah juga dari teman yang tinggal di luar negeri juga ikut nimbrung di ruang ini. Nah, malam hari ini sudah ada yang izin karena ada sesi pertemuan Advent, ada kemudian Oimos Journey dan teman-temannya lah gitu. Jadi ini memang ruang di mana kita bisa ada di ruangan ini. Kalau bisa ya datang menjadi pendengar atau kadang-kadang sharing. Nah, saya lanjutkan topik kita hari ini terkait dengan eh, menutup di akhir tahun ini. Biasanya kalau kita menutup di akhir tahun itu kan apa yang baik, apa yang buruk, apa yang kita sudah bisa evaluasikan gitu. Dan memang begitu yang biasanya terjadi. Nah, di sesi kita itu justru hari ini kita sebutannya counting the blessing, menghitung hal-hal yang sudah kita terima. Karena waktu kami berdua mengolah untuk sesi hari ini, itu ternyata Tuhan itu setia dari pagi hingga malam hari. Dari awal dulu Januari hingga di bulan ke-12 ini. Kalau kita merenungkan ternyata Tuhan itu selalu ada di sepanjang kehidupan kita itu. Dan mungkinlah justru kita yang kadang-kadang lupa dalam keterpurukan, kemudian kita melupakan berkeluh kesah dan macam-macam gitu. Dan serunya lagi adalah kita menyadari sejatinya Tuhan itu selalu ada di sana.
Itu yang menjadi eh, inti dari apa yang akan kita sharingkan hari ini. Nah, itu dari saya, Pak Mas Paulus, silakan. Ya, dan Pak Tony, saya udah kirimkan perikopnya dan sepertinya ada sharing dari Pak Tony nih. Nah, saya rasa pasti seru karena setiap orang memiliki pergumulan. Kalau perjalanan nih ya, kita Ya. hari ini bahkan ada yang pada bulan Januari itu nggak tahu mau kemana, gitu kan? Ada yang nggak tahu mau kemana, atau ada yang nggak tahu apakah dia masih bisa mencapai hingga akhir tahun dengan segala tantangan yang dimiliki. Tapi ternyata kita nyampe juga di sini dan tentu tadi seperti yang tadi saya sharing tentang Bunila tadi, Mhm. kadang kita sampai akhir tahun tuh masih fokus dengan satu hal yaitu kesulitan kita. Dan tanpa sadar sebetulnya sepanjang tahun itu banyak hal yang kita sudah lewati bersama-sama Tuhan gitu. Nah, ini kita mau coba sharing saling menguatkan untuk mengingatkan kita bahwa ya kalau kita percaya sepanjang tahun itu betul-betul luar biasa. Begitu Pak Tony. Iya, betul. Silakan Pak Tony, ada inspirasi apa? Awal tahun Pak Tony apa yang dipikirkan dan Mhm. dan pernah menyangka sampai sejauh ini? Apalagi Pak Iya, Tony sudah banyak eh, makan asam garam nih. salam Rahayu, selamat malam. Bapak Ibu, Damai. perikopnya adalah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Nah, betul nggak itu Ini Pak? kan perutusan ya? Iya, Ini perutusan dan perutusan ya, betul Pak? nggak dia menyertai kita gitu kan. Nah, sekarang pertanyaannya apakah janjinya betul-betul ada? Nah, ini kita sudah mempercepat waktu karena sebenarnya ini kan tema evangelisasi 2027 bahkan. Jadi KAJ menggunakan ini untuk seluruh ardas langkah gerak gereja kita mendahului, gak apa-apa. Bapak Ibu izin share, ada 3 momen kontras Ya. dalam hidup saya selama 2025 di Hmm. mana saya menanyakan satu pertanyaan yang dasar, apakah Tuhan masih bersama saya pada saat-saat seperti ini? Oke. Pertama, yaitu saat bisnis lancar. Kedua, saat saya sakit. Dan ketiga, saat bisnis sepi. Ketika bisnis lancar, apa yang terjadi? Kita happy kan? Senang sekali. Gimana nggak happy? Naik pesawat, Ya, nginep betul. di hotel, coffee break, makan siang bisa pesen eh, Apa saja ya Pak ya? nasi campur, nasi Bali. Dan pesertanya selalu kan kalau training semangat. Jadi auranya semangat dan saya happy sekali. Saya merasa, oh Tuhan dekat. Walaupun saya harus misa online jam 5 pagi, lalu bisa masuk ke kelas, malam hari baru bisa doa di kamar dengan tenang, tapi saya happy. Oh, Tuhan itu sungguh-sungguh baik. Kedua, kan di awal tahun saya sempat nih, karena terlalu over, pingsan pas misa, Uh, dipegang Romo jatuh kan. Karena saya ke Sumatera seminggu, ke Bali 2 minggu, Sabtu Minggu nyapu ngepel, kerja bakti, Seninnya pingsan. Ya ampun, ini kesalahan saya gitu. Tapi pada saat saya pingsan, saya kaget. Oh Tuhan, aku kok enjoy banget ya. Dokternya dokter Theo. Wah, ini Katolik nih dokter. Perawatnya berjilbab, tapi senyum. Satpam, cleaning service, makanan enak. Tuhan, kalau gini aku mau deh. Jangan ya. Tapi aku sungguh menikmati kasih Tuhan. Belum teman-teman datang, tetangga kiri kanan. Allah 3 hari di rumah sakit kok banyak yang besuk gitu. eh, Oh, Tuhan sungguh baik. Kemudian sepi bisnis. Tiap kali klien minta proposal lalu diundur, diundur, diundur. Loh, ini gimana sih Tuhan kok nyobain saya? Saya berdoa, oh ya Tuhan, saya kan nggak mungkin bersyukur hanya pada saat ramai.
pada saat sepi pun Tuhan hadir. Oh ya, berarti saya bisa ke gereja pagi hari, nemenin Romo Misa, dapat komini. Oh, saya berterima kasih. Maka sekarang lepas daripada ramai, sibuk, sakit, sehat, saya selalu bersyukur. Saya menghitung berkatnya, menemukan kehadirannya, dan saya mensyukuri apapun yang Dia berikan kepada saya. Amin. Terima kasih. Demikian dari saya. Wah, luar biasa. Pak Yudi, berarti memang eh, ada momen-momen di mana kita merasa sendiri. Ada momen-momen di mana kita merasa sendiri. Tetapi kalau dilihat-lihat memang itu karena kita sendiri yang tidak memperhatikan kehadirannya. Gitu kan. Nah, yang luar biasa dari Pak Tony. Nah, saya nggak tahu nih. Pak Tony menyadari kehadiran itu pada saat setelah melewati atau dalam setiap momen pada saat menjalani kan gitu. Pada saat bisnis lancar, banyak orang pada saat bisnis lancar itu merupakan melupakan kan justru malah kadang-kadang ya kelancaran itu adalah hasil kerja keras kita, bukan anugerah. Kadang-kadang kita berpikirnya begitu. Ya kan? Ah, ya, tapi kadang-kadang saat sakit kita baru diingatkan, oh ternyata ada hal yang perlu kita sadari dan lain sebagainya. Nah itu di mana momen-momen pada saat menyadari bahwa Tuhan itu hadir gitu kan? Hmm. Ya, ya. Kalau ini konteksnya ruang ngopi ya. Eh, Setiap pribadi saya itu selalu merasa orang yang paling menderita. Karena membandingkannya dengan orang di luar sana. Itu eh, kecenderungan kita pada betul. masanya itu selalu, wah kayaknya saya yang paling menderita deh. Apalagi melihat orang di luar sana di Facebook itu tiap hari pergi ke luar kota, keluar daerah, pasang foto, ngisi kelas gitu. Rasanya kan, wah gila nih. Orang itu penuh full gitu loh. Sementara saya ada di rumah gitu loh. Nunggu panggilan dalam tanda kutip nunggu panggilan itu. Jadi kecenderungan kita memang begitu, membanding-bandingkan dan merasa diri yang paling malang, paling menderita, paling malang gitu. Nah, kemudian kesadaran berikutnya ketika perjumpaan salah satu di ruang ngopi, kemudian ada teman lain yang mengeluh, gila ternyata sama. Terus kita dibilangin, lo mah cuma segitu doang gitu kan. Wih, dan kita dari sudut pandang kita merasa bahwa saya itu yang paling menderita. Lalu di ruang perjumpaan itulah kita baru menyadari bahwa ternyata setiap orang itu punya kecenderungan yang seperti itu. Lalu ada masa kita di ruang ngopi ini menemukan istilah bahwa setiap penderitaan adalah sebuah panggilan untuk kembali kepadanya. Momen itulah yang kemudian kita menyadari bahwa, wait, ternyata penderitaan itu menjadi ruang untuk pintu masuk untuk menuju sana. Wah, waktu itu kan masih menjadi romantisme yang indah gitu kan. Beberapa filsuf kan mengatakan luka adalah cahaya macam-macam gitu kan. Luka adalah cahaya, wes macam-macam gitu. Tapi begitu kita menyadari dan merasakan bahwa kesakitan, kepedihan itu membuat kita teringat gitu. Bahwa jebakannya ada keluhan itu jelas kemanusiawian kita. Tapi di saat yang bersamaan kemudian kita merenungkan dan menemukan oh ternyata cara ini yang dipakai untuk kita kembali kepadanya. Nah, saya bersyukurnya adalah karena saya membuat kelas bersyukur gitu. Jadi momen itu proses penyadarannya 15 tahun, 16, 17 tahun yang lalu itu sebagai pemahaman itu sudah ketangkep gitu loh bahwa Tuhan hadir di sepanjang kehidupan ini. Dan diteguhkan ketika perjumpaan salah satunya ruang ngopi ini, diskusi-diskusi di kantin gitu. Oh ya benar ya, yang waktu itu menjadi cerita pengalaman di pikiran ternyata juga teralami dan dialami. Salah satunya kan cerita coba kalau coach PTW yang ada di posisi saya, coba akan ngomong seperti apa gitu. Eh, oh iya ya. Kalau kondisinya saya akan di seperti si orang itu yang kehilangan pasangannya atau orang tuanya, apa yang akan terjadi gitu. Lalu kan langsung teringat pengalaman 10 tahun yang lalu. Dan di situ saya menemukan kalimat bahwa
Saya bersyukur untuk kejadian bahwa ternyata Bapak saya dicintai begitu banyak orang, sehingga seluruh rangkaian dari awal hingga pemakaman berjalan dengan lancar. Dan ternyata di momen itu pun selalu ada ruang bagi kita untuk bersyukur itu. Nah, ini yang kemudian menarik, kadang-kadang kecenderungan kita untuk membandingkan, dan begitu ada jeda, pause sebentar, kemudian mungkin kita juga ada drama di benak dulu, di pikiran, ah kayaknya memang seperti ini hidup saya gitu. Ya udah terjebak di posisi seperti ini gitu. Tapi ketika kemudian melihat ke diri, ya ini ruang di mana kita bisa melihat bahwa Tuhan itu sebenarnya menyertai di momen-momen di sepanjang momen itu. Dan kecenderungan juga yang saya sadari, saya menemukan atau kedekatan itu muncul memang di saat-saat ke- di saat-saat perasaannya itu luka, perasaan sakit, tidak terpahami itu lebih sering muncul dibandingkan saat bahagia. Bahagia ya ada, tapi ya rasanya terima kasih, kemudian bersyukur sudah dapatkan rezeki seperti ini. Tapi nampaknya mungkin ada penjelasan yang Nah secara ini Mas spesifik. Yudi, sebentar, sebentar. Ya. Kan orang itu mudah menemukan Tuhan itu pada saat dia sulit. Ya sesuai Yes. dengan perikopnya kan. Hmm. Nah, yang menjadi pertanyaan, yang menjadi mungkin teman-teman nanti bisa sharing Yes. diskusi. Ya, kita tunggu, Kan kita gitu tunggu. kan. Ya, ya. Orang menemukan Tuhan pada saat sulit gitu kan. Ya itu sesuai dengan perikop bahwa datanglah kepadaku yang letih lesu. Ya. Tapi kalau kita tidak sedang letih lesu dan merasakan kehadiran Tuhan itu bagaimana? Nah, ini yang menarik kan. Tadi Pak Tony sudah menyiratkan gitu kan. Nah, mungkin teman-teman yang lain mungkin ada punya pengalaman gitu kan. Hmm. Ya. Jadi kehadiran Tuhan itu sebetulnya nggak pernah berubah. Yang berubah ada cara kita merasakannya kan. Nah, ini yang menarik Oke. gitu kan. Apakah kalau kita mengenali dalam keadaan suka, situasinya juga pas akan berbeda gitu kan. Kalau Hmm. kita dalam keadaan susah, mudah mengenali, tapi dalam Hmm. keadaan suka. Nah, mungkin yang di sini ada pengalaman kan gitu. Mas Sujiwo Masih kayak ada. udah senyum-senyum nih. Iya, Mas iya, iya. Sujiwo, monggo, Iya, iya. silahkan Selamat Mike. malam Bapak-Bapak semua. Selamat Malam, malam. siap. Ini Oh. berkat Tuhan, terima kasih karena Pak Tony saya bisa terdampar di ruang ngopi yang luar biasa. Dan ternyata ini maksud Tuhan juga. Saya harus bercerita mungkin di sini. Oh, iya, Yes. luar biasa ya, luar Mantap. biasa. Oke. Jadi saya akan, karena kalau nggak disingkat panjang. Jadi begini Bapak dan Bapak-Bapak semua. Jadi saya punya pengalaman menarik dalam perjalanan hidup saya. Jadi titik-titik insight paling terdalam itu ada di tahun 93 mau ke 94. Hmm. Pada saat itu tanggal 22 tanggal 21 Desember 93. Hmm. Pada waktu itu saya sudah bergabung menjadi anggota SAR, dan pada waktu itu saya setelah pulang menjadi Komandan Operasi Pendidikan dan Pelatihan Dasar SAR di Hmm. Gunung Lawu pada waktu itu. Saya membawa 350 orang. Nah, jadi 93 ke belakang, saya tuh sebelum mau perjalanan ke gunung tuh ritual dulu ceritanya. Saya punya cincin 6 kotak tuh ceritanya. Saya buka Wih. semua, ritual malam. Wah, Udah. pokoknya semedi lah bahasanya. Tiba-tiba cincin mana yang saya pakai tuh tangan ngambil sendiri, tek 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 gitu lah. Wih. Nah, pada saat itu saya merasa sepanjang pengalaman saya merasa dekat sekali lah dengan mbahnya gunung gitu. Jadi merasa tidak terganggu. Nah, di 93 itu menarik. Itu kegiatan itu kurang lebih seminggu terakhir itu ada posisi di lembah namanya Gondosuli. Gondosuli itu antara lembah, dia Cemoro Kandang di bawah Jobo Larangan gitu.
Hmm. Tiba-tiba itu jam 12 malam. Pada waktu itu jerit malam. Saya membuat 350 orang berbaris gitu. Tiba-tiba seperti ada angin kencang. Hmm. Seperti angin kencang gitu ya. Badai angin gitu. Tiba-tiba sampai di pos terakhir, instruktur saya lapor. Dan peserta kurang 2. Dari 350 orang itu kurang 2. Yang benar, ini di lembah. Dan kita jalan ke depan, nggak mungkin dia hilang. Gitu. Saya cek. Saya memang sebelum sebelum kita melakukan kegiatan itu, saya drill dulu lah para instruktur. Jangan melakukan hal aneh-aneh macam-macam lah gitu dah. Sampai kejadian seperti ini saya langsung berasumsi ini pasti ada yang nyeleneh salah satu instrukturku gitu. Hmm. Kita akhirnya peserta kita kembalikan ke barak, kita cari 1,5 jam hampir 2 jam tidak ketemu 2 orang itu perempuan, peserta perempuan. Waduh, nih jangan sampai kita pulang buat jenazah nih, gitu. Hmm. Tiba-tiba jam 2 pagi, hampir setengah 3, dari atas perbukitan sana kita melihat beberapa senter, gitu. Senter menyala, tiba-tiba mendekat dan mendekat, akhirnya dekat ke camp kita. Hmm. Di situ ada tentara, ada orang pakai pakaian kayak seperti aparatur kelurahan mungkin ya. Ada 4 orang itu. Yang dituakan siapa di sini, gitu. Akhirnya saya, Pak, saya menemukan 2 orang ini di pelataran kelurahan. Hah? Saya lihat itu 2 orang peserta saya, Pak. Nah, secara logika nggak mungkin itu orang ke sana, karena adanya di belakang kita. Jauh di atas bukit, 2 bukit di atas sana. Kelurahan itu. Faktanya 2 orang perempuan ini ada di sana dengan mata kosong. Gitu. Nah, singkat cerita, saya pokoknya mengatasi bagaimana akhirnya pulih lah ya. Singkat cerita. Nah, tanggal 21 Desember itu, saya mengunjungi rumahnya ceritanya. Saya mengunjungi rumahnya setelah kegiatan usai. Gimana sehat-sehat ini. Nah, setelah saya kedua rumah itu, begitu rumah yang kedua, saya mau pulang tiba-tiba gelap, Pak. Tiba-tiba gelap, saya kehilangan keseimbangan, itu yang saya ingat. Melek-melek saya sudah 3 hari ternyata di UGD, di rumah sakit. Di hari ketiga saya melek. Hmm. Di rumah sakit, dan pada saat itu saya menangis. Jadi mulai dari sini, Pak. Dari sini tuh seperti terpenggal, Pak. Jadi saya hanya bisa merasakan begini aja nih. Tidak Hmm. bisa merasakan tangan saya disentuh, tidak bisa terasa. Hmm. Bahkan saya seolah-olah tidak memiliki badan gitu. Kayak penggal gitu. Makanya singkat cerita, 93 sampai 98 itu ceritanya, Pak. Cerita pendeknya. Nah, dari 93 sampai 98 itu, istilah sederhananya, bahasa saya yang sering saya sebut, apa sering saya ucapkan dalam kesaksian itu, saya hampir mengalami dikubur 3 kali, Pak. Hmm. Tahun 94, kemudian tahun 96, dan kemudian tahun 98. Yang paling tragis itu 98, Pak. Saya ternyata terbangun posisi saya sedang dimandikan Oh. di sebuah pemulasaran jenazah rumah sakit di Jawa Tengah. Saya kaget, jadi seperti halnya kalau orang lagi tidur kesiram air, Pak. Sederhana. Bangun, kebangun gitu, pada ramai, pada lari nggak jelas gitu kan. Tiba-tiba ibu saya ngintip nih dari pintu pemulasaran itu, Mas, Mas, itu kamu. Mi, aku di mana gitu. Tapi saya sudah tahu ini pemulasaran jenazah karena saya dalam kondisi dimandikan. Akhirnya ibu saya memeluk saya, kamu sudah 5 jam dinyatakan meninggal, Mas. Kemudian proses-proses dibawa dari ruang ICU ke ruang pemulasaran, bla 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 bla, akhirnya dimandikan gitu. Itu prosesnya 5 jam. Oh, ini berarti pengalamanku ketiga
dari 94 dan 96, itu 98. Terus mami saya peluk. Nggak berapa lama, ada hadir seorang Romo yang dibawa keluarga. Romo itu memeluk saya pada saat itu, puji Tuhan luar biasa mujizatmu ya Tuhan. Dia bilang, Romo begitu. Anakku, Tuhan sudah begitu baik sama kamu, lantas apa yang mau kamu perbuat? Serta-merta keluar dari bahasa mulut saya ini, Romo, ketika saya diberikan kepulihan, kesembuhan, dan kesehatan kembali, izinkan saya berbakti buat keluarga, agama, dan masyarakat. Yang sampai detik ini, luar biasa perjuangannya. Ternyata kaul saya itu luar biasa. Akhirnya, singkat cerita, 98 itu ternyata saya dapat diagnosa dokter bahwa saya mengalami kanker darah namanya polistemia vera, Pak. Polistemia vera gitu. Nah, akhirnya saya mendapat pemahaman bahwa ternyata saya punya penyakit polistemia vera itu. Saya sudah mengalami 3 kali. Ya Tuhan begitu baik sama saya. Tapi grafik saya bukan naik, Pak. Tetap naik, turun, anjlok, naik, turun, anjlok gitu. Tapi saya sudah punya pemahaman yang dulunya berdoa ala saya, sekarang per 98 itu saya berdoa ala saya sebagai orang yang beriman Katolik lah. Singkat cerita gitu. Nah, jadi saya jatuh bangun. Kemudian singkat cerita lagi, 2018 saya diberi anugerah lagi sama Tuhan. Ruas kaki kanan saya mulai dari pinggang ke bawah didiagnosa DVT, deep vena thrombosis, pembekuan di sel pembuluh darah garam. Luar biasa. Nah, yang menariknya Pak, akhirnya mungkin semakin tebal gitu ya, semakin tebal nuansa spiritualitas yang saya alami, membuat saya mempunyai insight yang berbeda terhadap bagaimana Tuhan itu ada, gitu. Nah, makanya di 2004, singkat cerita, saya sudah sempat cerita dengan Pak Tony, saya mengembangkan apa yang namanya Main Harmonius Indonesia, Bapak. Jadi, ternyata kuncinya di kita itu ada 3 poin, Bapak. Pola pikir, mental, dan perilaku ini harus kongruen, harus laras, apapun kondisinya. Sepanjang pola pikir, mental, dan perilaku ini bisa selaras, kita senantiasa bisa merasakan kehadiran Tuhan, walaupun dalam kondisi susah ataupun senang. Kuncinya itu yang saya jalani dan saya perjuangkan sampai detik ini. Nah, puji Tuhan, sudah tahun ke-7 saya lepas obat semua, saya masih bisa bicara di depan Bapak sekalian malam ini. Jadi, saya sampai detik ini merasakan, setiap saat saya merasakan Tuhan ada bersama saya, dimanapun saya berada. Terima kasih, mungkin itu dari saya. Mas Sujiwo, saya ingat saya pernah cerita sama Mas Yudi. Baru mungkin kira-kira 2-3 minggu yang lalu. Cerita saya begini, Mas Yudi, saya itu melihat orang yang percaya dan dekat dengan Tuhan dan betul-betul merasa Tuhan itu hadir. Mungkin dalam kita melihat orang itu sedang menderita. Tapi bisa jadi dia tidak merasakan itu sebagai sebuah penderitaan karena tadi ada perikop juga yang menyatakan itu kan. Dan ini mengkonfirmasi Mas Yudi. Jadi saya ngomong jangan-jangan orang yang betul-betul berpegang sama Tuhan itu. Nah tadi ceritanya Mas Sejiwo itu tadi kan ceritanya udah bukan orang yang kayak orang ketakutan. Jadi udah melihat itu ya itu biasa gitu kan. Dan mungkin orang yang berbeda mungkin akan berceritanya lebih dramatis lagi kan gitu. Yeah. Nah, itu menguatkan. Jadi ini sharingnya sungguh sangat menguatkan dan mengkonfirmasi. Itu yang luar biasa itu. Mas Yudi. Betul Pak. Jadi gini, kalau kita melihat dari Matius
28, 16, 20 ini kan amanat agung ya. Jadi banyak orang Katolik sudah memahami ini. Tapi ironinya saya rasakan banyak sekali kita seolah-olah hanya di bibir saja ini. Hmm. Nah, eh, saya sering kali sharing dengan teman-teman gitu bahwa sepanjang lu hanya di bibir, lu akan nggak nyaman hidup ini. Ya, lu mah bisa ngomong. Gue nggak ngomong, gue ngalamin. Saya bilang gitu. Saya tidak ngomong, tapi saya ngalamin. Nah, hal tersulit saya saat ini adalah bagaimana saya menyampaikan pesan Tuhan kepada orang-orang. Karena saya pernah langsung bicara sama Tuhan. Selama, jadi gini, boleh saya ceritakan bahwa selama saya itu dinyatakan meninggal saat itu 94, 96, 98, saya hanya singkat sekali, Pak. Ada di sebuah taman di mana banyak meja panjang makanan gitu. Dari orang dari segala penjuru datang dan duduk makan, tiba-tiba saya dipanggil, "Le, sini." Mereka bajunya putih-putih bersih gitu, saya hanya baju sekarang. Nah, ternyata yang manggil almarhum bapak saya. Gitu. Terus saya makan. Terus bude saya almarhum bilang, "Anakmu ajak, Le. Ajak, Dek. Mungkin gelem, enak tempatnya. Ikut yuk. Enak tempatnya." Tangan saya ditarik. Ah, enggak ah, saya nggak bakal ganti. Enggak ah. Itu yang saya rasakan 94, 96, 98. Kemudian dalam kegelapan itu ada suara. Ada suara, ketika kau percaya, saya ada dalam hatimu yang paling dalam. Nah, disitulah, makanya saya bilang, saya nggak cuma ngomong, apa yang saya omongkan ini dalam training dan sebagainya bukan buat kalian. Saya sampai detik ini tetap berjuang, memperjuangkan bagaimana itu menjadi selaras semua. Karena apa? Ketika itu nggak selaras, fatal buat saya. Saya sudah didiagnosa kanker seperti ini. Kalau saya main-main menyikapi ini, saya akan mengalami keempat yang mungkin ini saya bodoh sebagai manusia. Saya sudah dikasih kesempatan 3 kali, tapi kalau saya menyikapinya dengan bodoh gitu, mungkin yang keempat ini tidak ampun lagi gitu. Nah, makanya sering saya bilang, yang sulit buat gue memberitahu kepada orang bagaimana Tuhan mau. Emang Tuhan mau apa? Kita tidak cukup hanya yakin dan percaya. Harus ada ketaatan di sini. Karena ketaatan di sini buat kita di dalam dunia ini melatih disiplin. Sederhana. Tapi dalam spiritual, taat ya, kita seharusnya ya taat. Seperti Bunda Maria taat terhadap Tuhan. Itu memang nggak mudah. Buat saya yang mengalami dan berjuang saja tidak mudah, bagaimana orang yang tidak mau memulai? Itu sangat berat. Makanya saya sampai sekarang hambatan terbesar saya itu bukan di luar, Pak. Justru istri dan anak-anak. Karena dia bingung lihat saya. Kok nggak pernah ngerasa panik, nggak pernah ngerasa bingung, nggak pernah ngerasa susah. Sementara saya ngomong, bagaimana saya mau merasa susah? Saya yakin Tuhan memelihara dan menjaga dan merawat keluarga kita kok. Iya, tapi kan kita butuh begini, butuh begini, butuh begini, gitu. Nah, Ya sudah, yang penting kamu tahu, kalian tahu ayah, papa seperti ini. Ayah cuma minta tolong doakan dan tolong kalian berpikir dengan iman. Kalian akan sampai dengan apa yang ayah rasakan. Hambatan satu bukan luar, Pak. Malah di ring inilah hambatan saya terbesar tuh. Bagaimana membuat, ya kita kalau lihat duniawi, Pak, ya makanya nggak heran banyak orang stres, depresi. Makanya saya bersyukur melalui pengalaman yang ada membuat saya merasa Tuhan selalu ada saja. Terima kasih. frekuensi. Ah, ini tujuannya udah macam-macam. Memang kita harus keselarasan itu kan pikiran, perilaku, perasaan, tubuh itu uh, di topik pembahasan yang lain. Tapi intinya sebenarnya gini, penderitaan datang kalau kita ingin ngerubah orang lain, pasangan kita untuk memahami kita. Itu gue ngerti banget lah maksudnya ya. Tapi intinya kan karena memang beda, frekuensinya yang beda itu. Dan eh ya menariknya di situlah. Komennya nanti dulu. Dokter Teo kayaknya udah siap nih, mau ngobrol juga nih. Wah, ini giling-giling. Ini kopinya kebanyakan, ini kopinya kebanyakan ini.
Saya Oke. bersyukur hari ini bisa kenal dengan Mas Sujiwo. Jadi betul-betul. Saya beberapa kali teman-teman saya ngobrol itu mengkonfirmasi sebetulnya. Persis seperti yang tadi saya cerita. Satu hal yang kita juga temukan dalam ruang ngopi itu ternyata cara kita melihat penderitaan gitu kan. Orang itu cenderung kalau penderitaan itu dianggap sebagai hukuman, penderitaan itu sebagai apa ya, cobaan. Nah, Kutukan. tapi Perjanjian lama kan ya, memang ya, ngomongnya begitu. iya. Perjanjian lama begitu. Tapi di perjanjian baru itu kan Yes. kesulitan itu adalah pintu masuk. Pintu gitu. masuk. Yes. Jadi kita jangan pernah takut ketemu kesulitan. Tapi kan manusiawi banget karena siapa yang pingin masuk di kesulitan itu kan? Itu kan balik lagi seperti lubang jarum kan. Siapa yang mau masuk ke lubang itu? Nah, saya dikuatkan oleh apa yang disampaikan Mas Jiwo karena memang sudut pandang gitu. Kalau kita melihat penderitaan itu sebagai cobaan, sebagai aib, sebagai sebuah hukuman, nah mungkin ini tidak selaras. Karena justru di dalam penderitaan itu ya kehadirannya itu dia ada. Bahkan mungkin yang mengalami penderitaan itu sekali lagi tidak merasa itu penderitaan karena ya itu beda kan. Sharing tentang footprint. Ada sebuah buku. Dulu saya dapat foto kecil gambar gitu, tulisannya tentang footprint. Jadi jejak kaki gitu. Kemudian di situ tuh dikisahkannya sederhana. Ada orang yang mengeluh, Tuhan, waktu gue punya masalah, Tuhan itu nggak ada. Lihat, waktu kondisi biasa, ada jejak kakinya, dua pasang jejak kaki. Jejak kakiku sama jejak kakimu. Kita berjalan bersama. Nah, di masa-masa sulitku, hanya ada jejak sepasang kaki. Tuhan ada di mana gitu kan pertanyaannya. Sambil putus asa, mengeluh, mengesah gitu kan. Ceritanya begitu si laki-laki ini. Kemudian Tuhan dengan sederhananya menjawab gitu. Lu pikir itu sepasang kaki kamu? Itu kaki gua tahu. Gue Saya yang gendong, gendong kamu gitu. saya Wah, gendong. itu langsung cek gila. Ya Bener ini sama. konkretnya ya, konkretnya Mas Yudi. Jadi memang Yes. ini konkretnya yang disampaikan Mas Jiwo. Ini menjawab perjalanan kita sampai sesi 27. Kita kan berusaha mau memberikan gimana ya, sama dengan Mas Jiwo gitu. Kita kadang menemukan gitu, cuman gimana ya cara nyampeinnya, contohnya itu gimana gitu kan. Karena nggak ada satupun orang yang mau diajak masuk ke dalam penderitaan kan. Ya, Iya, itu eh, kita jadi orang Katolik itu justru penderitaan itu adalah bagian dari kehadiran Tuhan gitu kalau kita yakin gitu. Nah, cuman ini kan paradoks banget dengan apa ya yang ada di duniawi gitu kan. Luar Padahal pada saat kita masuk menjadi pelayan Tuhan, pasti momen itu ketemu. Hmm. Pasti momen itu ketemu. Karena di sharing-sharing kita kan kita menemukan setiap pelayanan Tuhan itu pasti mengalami ditolak, tidak terpahami. Ya, kalau dalam bentuk yang dramatis ya pengalaman Mas Sejiwo tadi gitu loh. Waktu waktu saya SD kemudian dikali kemudian masuk ke dalam dan melihat ke atas hanya ada cahaya kemudian saya terselamatkan dari yang versi kematian itu saya juga menemukan itu tapi nggak nyambung juga kalau kita ceritain ke orang lain. Sampai kemudian merasakan bahwa kita itu tidak mencari salib. Ketika kita berada dalam pelayanan, dalam tanggung jawab untuk menjawab panggilan Tuhan, salib itu datang itu dengan di sana. Dan itu adalah pintu masuk kita semakin mengenal Tuhan. betul. Yang yang serunya, ini hampir cerita eh, kami tuh Pak Paulus juga kita itu sering dapatkan keluhan dari teman-teman di pelayanan. Wah, tidak terpahami kami di difitnah macam-macam gitu. Lalu waktu itu kita ngomongnya itu sederhana, ya itu malah justru penderitaan itu panggilan supaya kita itu semakin menyadari bahwa Tuhan itu ada di sana gitu. Allah coba kan, nah, ceritanya begitu malah semakin serunya. Ya. Padahal itu jelas-jelas kemudian kita merumuskan bahwa setiap penderitaan, setiap kelelahan, setiap kesakitan yang kita alami oleh karena pelayanan adalah pintu masuk untuk lebih masuk ke dalam kehadiran Tuhan. Ya, banyak banyak juga yang pada akhirnya salah mungkin termasuk kita terkadang salah Mhm. dalam perspektif yang salah.
semakin dekat dengan gereja, semakin dekat dengan Tuhan. Kadang banyak orang berpikir karpet merah, padahal tidak. Hmm. Semakin dekat dengan Tuhan itu jalan terjal, berlobang, badai, topan, itu sangat sekali dekat. Nah, itu yang mungkin tidak diduga oleh banyak orang, sehingga ketika dapat hantaman sedikit, langsung langsung apa Lari. ya? Langsung lari. Banyak kok contoh di sekitaran saya juga banyak, tadinya luar biasa. Tapi gini, terkadang orang juga sih gampang banget menjudge orang lain gitu. Saya Mhm. sering kali bilang, ketika ada orang salah, jangan dijudge. Kenapa? Karena kita memungkinkan di posisi dia sewaktu-waktu. Hmm. Terus saya bilang, ini bukan kata saya loh, ahli psikolog mengatakan, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk menjadi abnormal. Setiap orang loh. Artinya mereka, kamu, dan saya. Nah, ketika dia salah, kita jangan nuding-nuding begini. Karena apa? Kita nggak tahu apa yang membuat dia sampai di titik ini. Nah, dengan kita mencoba tidak menghakimi, karena bukan tugas kita dan bukan tanggung jawab, bukan kewenangan kita juga. Ketika kita di posisi dia, kita punya harapan orang nggak ngerti sih, kan gitu. Hmm. Nah, itu makanya, nah ini, jadi saya sih berharap, saya memanfaatkan komunitas dimanapun saya bergabung, saya memanfaatkan bagaimana saya bisa mendapatkan insight-insight yang luar biasa, bukan bukan pola-pola yang nyeleneh yang saya ambil gitu. Karena kalau pola-pola nyeleneh yang kita ambil ya stres aja banyakan grup gitu. Itu pemahaman saya sih. Iya, Mas. Jadi memang apa ya, berkali-kali dalam obrolan ringan seperti ini, kemudian dalam curhat teman-teman seperti Mas Yudi bilang itu, teman-teman yang mengalami hambatan itu segera setelah kita menyadari bahwa ini peluang, itu mindsetnya itu langsung Langsung berubah, switch. langsung Ya. switch gitu kan, Ya. langsung switch. Jadi saya mungkin nggak se-expert Mas Sujiwo dengan keselarasan, tetapi dengan menyadari bahwa eh, problem itu berarti Tuhan sedang dekat sama kamu gitu loh. Sadari dia Iya. hadir gitu. Pegang aja tangannya gitu kan. Dalam sederhananya begitu. Dan itu ternyata merubah mindset dan lebih apa ya? Dia lebih bisa menerima ya kondisinya. Jadi oh iya, oke. Saya senang. Jadi perasaan hatinya juga berubah. Hmm. Perasaan batinnya juga berubah pada saat dia bilang enggak. Ini janjinya perikop-perikopnya ini bilang semua bilang begitu gitu kan. Yang menarik begini, dalam satu pertemuan nih kitab suci, kok kita jarang sekali yang merasa interaktif ya. Saya ngomong begitu. Loh, Bapak salah, kita sudah interaktif di sini, Pak. Kita bukan monolog. Maksud saya interaktif itu bukan antara saya dan kamu. Antara kitab suci ini dengan kita. Hmm. Apakah kita sudah interaktif? Loh, gimana maksudnya? Kadang kita menyampaikannya hal yang sama. Yang apa tertulis di sini kita sampaikan letterless ke mereka. Ya, jadi nggak hidup. Hmm. Emang contohnya bagaimana? Terus saya mengambil, ingat nggak? Abraham itu kan bapak orang beriman. Hmm. Ya, satu kali dia sangat taat dan patuh. Satu kali dia kan protes melulu. Waktu pas mau menghantam Sodom dan Gomora. Tuhan, kalau ada 50, apakah yang 50 ini dimusnahkan juga? Kan tawar-menawar tuh si Abraham. Nah, kemudian pada saat dia diam bagaimana? Ingat nggak waktu Tuhan memerintahkan Abraham untuk mengorbankan Ishak? Kenapa dia tunjukkan ketaatannya dengan diam? Kenapa, Pak? Lo kebayang nggak kalau si Abraham ngomong sama bininya? Sarah, kemarin Tuhan ngomong sama saya, suruh ngorbanin Ishak. Kira-kira apa yang terjadi? Ribut, bro. Enak aja. Gue kan nunggu-nunggu barang lama nih. Wah, Tuhan kok jahat banget, bla 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 gitu kan. Tapi dia memilih diam. Terus ingat nggak saat dia berjalan sama si Ishak dia ditanya, Bapak emang mau kemana kita? Nanti kau akan tahu gitu kan. Coba kalau dia bilang, saya mau ngorbanin kamu, ya larilah Ishak. Nah, terkadang kalau kita membawakan dengan begitu, umat tuh rasa interaktif gitu hati batinnya dengan ayat itu. Oh iya ya, iya juga ya.
Jadi gitu gambarannya, Pak. Ya, ya, sama, sama. Jadi sering kita juga eh, menggambarkan kenapa kok kita harus berdoa. Satu hal Tuhan itu kan segala tahu apa yang kesulitan kita gitu kan. Kenapa kok kita itu mesti ngomong? Nah, itu pun tertulis kemarin dalam satu sesi kita ngomong. Ingat nggak ada orang buta di kolam Bethesda yang dia sudah jelas-jelas buta gitu kan? Udah jelas-jelas buta. Kenapa Yesus nanya apa yang kamu minta daripadaku kan gitu? Ngapain dia nanya orang udah buta kok? Gitu kan? Dan dia cuma bilang saya ingin melihat gitu kan. Iya. Jadi ya bentuk doa itu sebetulnya mau mengkonfirmasi gitu. Kamu menyadari nggak kehadiranku gitu kan? Cuman ngomong gitu doang dia. Nah itu kadang-kadang hal yang sederhana kita merasa bahwa "Ah, Tuhan udah tahu apa yang saya alami, kenapa membiarkan saya seperti ini kan gitu." Iya. Itu juga korelasinya dengan beberapa perikop yang kita diskusi. Menarik, menarik, menarik. Ini ada Yang Pak men- Arjo ya. Pak Arjo, selamat malam. Pak Arjo. Pak Arjo, Ya, selamat malam Pak Paulus dan selamat Bapak malam. semua. Terima kasih saya bisa berkenan hadir di sini. Silakan Pak, lanjut Jo. aja. Oke, Pak Arjo. Kalau nanti sewaktu-waktu ada insight, boleh nyeletuk Pak ya. Oh, Tapi, siap, siap. tapi gini Siap. Bapak, itu masih terjadi di antara rekan-rekan kita kok. Contoh sederhana, saya punya temen begini. Tiba-tiba dia malam ditelepon sama Romo. Kamu nanti besok pagi sekali sampai di gereja temani saya ya, karena saya harus keluar kota. Iya Romo. Ya, dia mencoba ketaatan kan. Eh, Begitu dia ngomong sama istrinya, "Mah, aku besok nganterin Romo. Dapat duit nggak?" Langsung, "Ya enggak lah nganterin Romo. Ya mestinya kan begini bla 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 bla." Nah, itu eh, terkadang kita juga perlu diam untuk mewujudkan ketaatan itu. Kenapa? Tidak semua frekuensi orang ngeh akan bagaimana bahasa Tuhan dengan bahasa kita sangat berbeda. hmm. Gitu aja sih. Itu sebabnya Bunda Maria lebih sering diem, Pak. Iya, Iya. betul. Kemarin saya melihat patung Pieta. Saya mencoba jadi Bunda Maria tuh. Waduh, bisa nangis, Pak. Saya bilang, Iya. gimana ya Bunda Maria itu mangku Yesus, nggak cerita apa-apa sama siapa-siapa, dan di situ nggak ada murid-muridnya kan, dia hanya pangku sendiri dia kan. Gimana rasanya dia itu dan bagaimana dia apa ya melihat perjalanan luar biasa dan bisa nggak kita itu seperti itu kalau dalam kondisi itu juga kayak kita dijedotin gitu loh Pak. Betul. Yang membuat istimewa dari Bunda Maria itu kan apapun perintah Tuhan, beliau cuma ngomong, "Aku ini hamba Tuhan. Hmm. Jadilah padaku seturut kehendak-Mu." Sekarang pertanyaannya, apakah kita bisa setia seperti itu? Hmm. "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku seturut perkataan-Mu." Walaupun nggak makan, emangnya. Kadang samping kiri, samping kanan, bla 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 bla. Nah, itulah yang ya memang luar biasa lah. Ya menarik, menarik. Ini mengkonfirmasi banyak hal. Apapun yang kita alami sampai hari ini memang kalau kita mau selalu istilahnya nih saya kemarin juga istilahnya gini. Kalau kita itu jalan seperti anak yang gandengan sama orang tua. Kalau kita gandengan sama ayah kita, itu kita tuh kan nggak pernah mikir apa-apa kan. Segala sesuatu itu kan kayaknya semuanya jadi gampang gitu kan. Nah, Betul. apakah betul kita itu yakin bahwa kita itu sedang gandengan gitu dengan Yesus itu? Nah, itu seperti yang Mas Jiwo alami. Dengan keyakinan seperti itu pasti rasanya itu kayak ketenangan ada segala masalah. Jadi ibaratnya itu seperti itu seorang anak yang menggandeng tangan bapaknya. Iya, jiwa itu jadi banyak Pak. Saya mencoba memahami ini lama, akhirnya saya dapatkan. Kan kita sering mendengar ya, cintailah dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, akal budimu dan jiwamu kan begitu. Nah, dengan jiwamu maksudnya apa sih? Sebetulnya dengan kesadaran kita harus lakukan itu. Nah, ini yang terkadang kita banyak sekali di sekitar kita tidak tidak apa ya, banyak kesulitan memahami istilah itu gitu. Sehingga apa ya? Makanya ada yang bertanya, emang lo nggak takut menghadapi kematian?
Ya kematian itu pasti kok, cuma waktunya kita nggak tahu, itu waktu Tuhan kok. Cuma saya punya harapan. Harapan apa? Ketika Tuhan memanggil saya tidak dalam keadaan dosa besar. Udah, sederhana. Semoga saya tidak dalam keadaan berdosa besar. Makanya lo datang tiap hari misa. Kenapa emang? Paling nggak dosa-dosa kecil tuh kan diampuni di awal tuh. Saya bilang gitu. Jadi, oh iya iya, iyalah. Kan saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa ini. Itu kan dosa-dosa kecil kita hapus, angus gitu loh. Tinggal dosa besar lo nanti minta sakramen sama Romo. Kenapa? 5 menit kemudian jatah kita selesai, kita nggak tahu. Nah, makanya itu harapan saya. Semoga ketika itu terjadi, saya tidak dalam kondisi berdosa besar. Itu aja sih sederhana. Saya bilang, ah lo gila lo. Ya, kok gila? Bukan, emang begitu kali. Lo ngomong, wah betapa indahnya bertemu, pengen lo ketemu. Begitu suruh lo mau sekarang, oh enggak, gimana? Nah kan sering jadi Ya. joke itu ya, bahasa gitu sering jadi joke. Dan di tengah arus duniawi seperti sekarang ini semakin penting itu karena Makin gak jelas tuh. ya, semakin penting. Ayo Mas Betul Yudi, sekali. silakan. Ya kalau Mas Jiwo dia bisa sombong nih. Gue 3 kali gitu. Bukan. Jadi gini Pak, dipikir orang itu saya cuma ngomong. Yes, ya. Nah, makanya jangan pernah ngejudge orang apa. Kita nggak pernah tahu apa di balik peristiwa orang ini sampai dia di titik ini. Hmm, Gitu loh. hmm, Kalau boleh saya bercerita, sampai detik ini saya lakukan dan saya perjuangkan. Baru mereka pada diam ketika saya ngomong begitu. hmm, Apa saya harus cerita dulu panjang lebar? Terus pertanyaannya, lo mau ngalamin kayak gue? Baru. hmm. Buat yang Muslim tobat nasuha, baru lo mau tobat nasuha. Buat teman-teman saya Muslim tuh. Buat yang Katolik langsung mau taat. Ya kalau lo dikasih 3 kali, begitu kasih sekali selesai, langsung Ayo ketemu lo, gimana? ayo lo. Ayo. Gimana? Saya aja emang mau milih. Kalau dikasih milih mah oh enggak. Ya, ya, ya. Sekarang pertanyaannya, kamu mau hidup dengan kanker? Hmm. Itu aja orang sampai hari ini pun saya masih melihat banyak orang yang nggak berdamai dengan situasi itu. Ya. Ya, Wis. itu kata kuncinya berdamai dulu ya. Berdamai, menerima ya. Karena anugerah. Nah, sekarang kita sering mengistilahkan ketika hal baik anugerah, ketika hal buruk cobaan. Nah, itu. Salah. Semua mau baik, mau besar, mau baik, mau buruk itu anugerah. Karena Tuhan memberi matahari buat pendosa dan buat orang baik. Gitu. Seru tuh. Seru Menarik. ya? Kayaknya Harus tahun Mas Yudi yang 2012 paling ahli tambah. karena gratitude itu dasarnya itu. Ya, ya, ya. Betul. Kredit itu dasarnya itu. Maka terima kasih nih Pak Tony. Mungkin saya dipertemukan di sini, ya mungkin saya harus berbagi cerita ini ke Bapak-Bapak sekalian. Iya, sangat Semoga menentukan. bermanfaat Pak cerita ini. Iya, Pak sangat. Tony juga orang berjasa dalam hidup saya memperkenalkan di keuskupan. Beliau memang berjasanya di mana-mana gitu. Luar biasa emang. Iya, iya. Tiba-tiba aja terhubung ada di mana. Kemudian rekomendasi. Oh ikut sesi ini, Pak Tony juga. Oh, banyak Pak yang beliau tuh di mana-mana jadi saluran berkat. Terima kasih Pak Tony. Eh, melalui sesi ruang ngopi ini sebetulnya datang 1-2 orang dan memang banyak teman-teman yang mengalami challenge, tantangan terutama dalam pelayanan, Mas Seno. Jadi terutama dalam pelayanan, mereka itu tidak menyangka masuk ke dalam pelayanan itu ternyata situasinya seperti yang tadi. Makin dekat sama Tuhan itu makin berat loh gitu kan. Ternyata saya ketemu orang kok makin aneh-aneh gitu kan. Nah, ternyata setelah pelan kita dampingi, kita ngobrol gitu kan ternyata bisa merubah sudut pandang dan itu sangat sangat berbeda. Sangat berbeda dalam proses penerimaannya itu. Sampai kemudian kita nemuin kalimat-kalimat dalam kitab suci itu jadi hidup. Misalnya, yang ku pasang itu ringan. Itu juga jadi pemaknaan terhadap ayat kitab suci yang kita temukan itu bukan saja familiar kemudian di telinga kita, tapi kemudian ada kontennya gitu. Bahwa oh ternyata yang dimaksudkan
ikutlah aku karena yang kupasang itu ringan. Kemudian itu menemukan pemaknaannya ya momen-momen itu gitu. Ketika kita kemudian disadari itu, oh iya, ternyata itu yang dimaksudkan. Nah, dalam konteks merasakan dan mengalami itu menjadi bermaknanya di situ. Ya, tantangannya memang menemukan teman-teman yang sefrekuensi itu adalah ini kekayaan gereja. Gereja salah satunya sharing itu adalah warisan gereja yang luar biasa. Di mana ketika kita sharing itu hanya menjadi duduk manis, menjadi pendengar dan merasakan kehadiran melalui cerita orang lain. Maka momen ini juga seru, Bapak-bapak yang baik, bahwa eh, kitab suci yang kan kita selalu memulai itu kan dengan kitab suci. Ada bacaannya, kemudian menjadi pengantar kita untuk sharing bersama gitu. Itu juga menjadi pengalaman yang meneguhkan gitu. Sungguh meneguhkan bahwa ternyata bacaan yang kita menjadi pegangan itu hidup, bukan sekedar bacaan untuk menjadi kerangka, tapi mampu menghidupkan apa yang ada di dalam diri kita gitu. Nah, seringkali habis sesi ini kita loadingnya lama, seminggu itu masih ke bawah gitu loh. Apalagi ini ada cerita-cerita ini, Mas Sejiwo yang tadi cerita gitu. Dan di saat yang bersamaan kita juga menyadari bahkan kehadiran pun, kehadiran, hanya kehadiran teman yang ada di ruangan itu sudah mampu menggetarkan, mampu kita bisa melihat dan merasakan bahwa wajah Allah itu hadir di setiap pribadi yang hadir. Yang nggak ada suara, yang nggak ada cerita, tapi kita bisa terhubung di situ gitu. Nah itu yang kemudian menjadi pengalaman rohani yang luar biasa. Itu yang kami rasakan. Memang Silakan kalau ada memang cerita. harus dikaitkan tadi sekali lagi. Kita nggak bisa memisahkan kitab suci dengan kehidupan kita. Itu kuncinya di situ. Seperti tadi ya, itu kita harus betul-betul masuk dan apa ya masuk berada di dalamnya gitu kan. Ya kadang akan sulit jika kita tidak menghubungkan dengan peristiwa-peristiwa yang ada di dalam kehidupan kita sendiri. Makanya ngobrol hari ini semakin konkret karena ya itu tadi peristiwa nyatanya kan sudah ada gitu kan. Melalui berbagai peristiwa dan setelah dihubungkan, oh ya ternyata memang kehidupan saya seperti yang Tuhan janjikan. Gitu. Kadang-kadang ujungnya begitu. Pak Tony ada tanggapan, ada tambahan? Cukup untuk malam ini. Seru Wah, mendengarkan Pak Sujiwo. Akhirnya. ya, Akhirnya. Iya. ya, memang bagus sekali, memang ini menguatkan sekali dan ini menjadi inspirasi kita mengawali atau mengakhiri tahun ini. Kita semakin diteguhkan. Memang awal-awal waktu kita menginisiasi ruang ngopi ini, kita nggak menyangka yang kita temukan di obrolan ini. Kita tuh nggak menyangka gitu kan. Bahkan beberapa kali kita eh, berjumpa dengan berjumpa offline. Ada follow up offline gitu kan. Offline itu kita mendengarkan secara langsung beberapa peristiwa yang dialami oleh teman-teman pengurus lingkungan, pengurus paroki, dan jawabannya ya memang cuman itu bahwa ya kita harus menyadari bahwa setiap kesulitan itu perjumpaan. Iya. Setiap kesulitan itu perjumpaan dan ini diteguhkan. Dan setelah menyadari bahwa kesulitan itu adalah pintu masuk perjumpaan, yang nggak lebih mudah tetapi dengan cara pandang yang berbeda tadi lebih selaras. Jadi itu dia lebih lebih selaras gitu kan. Nah, ini perlu teorinya juga perlu kayaknya. Sampai banyak orang menganggap remeh komunitas. Padahal kekuatan kita Katolik itu di komunitas. Dengan komunitas seperti ini saling menguatkan kali kita. Ya. Mungkin saat ini saya lemah, dikuatkan oleh insight dari Pak Paulus, Pak Yudi, Pak Tony, Pak Theo, dan lain-lain. Ya fungsinya komunitas itu ketika kita anggap saling menguatkan, ya pastinya menyenangkan. Yang saya rasakan sih begitu. Dan ada masa di mana perjumpaan itu adalah sebuah perayaan. Gitu. Setiap perjumpaan itu ada perayaan.
betul. Sehingga di salah satu sesi ketika di pendampingan lingkungan, itu sampai kita membuatkan narasinya sederhana. Misalnya orang datang kemudian, tumben hari ini bisa hadir. Wah itu langsung, lah kok gua Itu dibilang tumben itu Pak, habisnya nggak itu berangkat kata-kata lagi. pantangan itu. Iya. Nah, sehingga kemudian sampai kemudian kita membuatkan skrip sederhana. Setiap orang datang itu, yes, terima kasih hari ini seru. Wah, kalau nggak ada Bapak, wah, seru, seru. Artinya bahkan ternyata kalimat-kalimat sederhana itu bisa menjadi peneguhan. Karena orang datang mungkin juga merasa nggak layak, aku jarang datang. Kemudian diterima, diutuh, tidak ada penghakiman. Dan, terima kasih sudah datang, ditungguin tuh selama ini. Wah, akhirnya datang, keren. Artinya ya, bahkan narasi itu aja itu bisa meneguhkan. Sungguh-sungguh sangat meneguhkan. Dulu ada nuansa, wah, oh ini pendalaman iman, itu udah takut nanti dikira diminta ngomong gitu kan. Nah sekarang itu pendalaman iman itu kadang-kadang kalau kita menuliskan daftar hadir itu 30, 35. Karena di tingkat teman-teman yang sudah yang menjadi pelayan Tuhan itu kemudian memang memberi ruang bagi, loh, diam pun itu sebuah kehadiran loh. Diam itu kehadiran bahwa meluangkan waktu ada di sana. Dan itu luar biasa, komunitas itu luar biasa. Saya sepakat dengan itu. Makanya Bukan. saya sering bicara kepada banyak teman bahwa yang terpenting buat kita menjaga komunitas itu bagaimana kita membuat nyaman. Jadi membuat nyaman ruang ini, ruang itu, ruang pertemuan itu membuat nyaman. Nah, kalau kita sudah merasa nyaman, akhirnya terkoneksi. Nah, kalau sudah terkoneksi, akhirnya kita terhubung. Nah, kalau sudah terhubung, akhirnya kita punya spirit yang sama. Tapi sayangnya memang nggak sedikit juga komunitas itu dibuyarkan oleh ego-ego yang bermunculan di dalamnya. Ya semoga sih, semoga semakin di penghujung tahun dan 2026 itu umat Katolik ya luar biasa. Karena saya miris, jujur, orang umat beragama lain melihat betapa hebatnya orang-orang Katolik. Tapi kalau kita perhatikan di paroki kita masing-masing, sedih, miris gitu. Mereka kok nggak bangga, kita kok nggak bangga, sementara orang bangga pengen seperti kita. Nah itu luar biasa. Jangan sampai kita dibilang di dalamnya rapuh. Semoga kesadaran ini menyentuh banyak orang di 2026. Ya spirit kita ya tetap menyala. Hmm. Makanya beberapa paroki yang sudah melakukan penekanan termasuk Villa Melatimas, tempat Pak Tony. Saya kemarin mendengar dari Pak Oki, Pak Tony, mereka mulai mengembalikan berbagai kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan di lingkungan untuk dilaksanakan di lingkungan, tidak paroki sentris. Ini menguatkan apa yang Pak Seno juga sampaikan itu, Ya. bahwa komunitas itu menjadi dasarnya, berkomunitas itu. Karena kadang orang di paroki itu pelarian dari komunitas kecil, justru Iya. dia tidak harmonis. Maka dia harmonis dulu di komunitas kecilnya. Kalau komunitas kecilnya dia harmonis, maka perjalanan dari komunitas besar pasti sudah membawa mindset yang tepat gitu kan. Ya. Tapi kadang banyak orang datang ke komunitas besar itu karena melarikan diri dari komunitas kecil, di mana komunitas kecil sebetulnya ini menjadi ruang pertumbuhan yang sesungguhnya. Maka semoga kita bersama saling mengingatkan saja bahwa spiritualitas itu penting. Artinya kan ada ayatnya, di mana 1, 2, 3 orang berkumpul Tuhan hadir. Faktanya banyak yang melupakan itu semua. Nah, paling tidak kita bersama-sama punya spirit yang sama, mengingatkan di komunitas kita untuk spirit itu tetap kita pegang teguh. Satu, Ya, dua, tiga orang berkumpul, Tuhan hadir kok malah ribut. ya betul betul. Karena Iya. memang orang yang biasanya tidak berakal di dalam komunitas kecil, tidak menyadari 1, 2, 3 orang berkumpul ini, kemudian dia lari ke yang besar, justru kadang-kadang bukan motivasinya beda, betul-betul motivasinya berbeda. Ini yang perlu kita kembalikan. Maka tadi berkomunitas itu dimulai dari 2, 3 orang. Kalau dia lulus 2, 3 orang, maka yang besar pasti aman. Karena mungkin di dalam komunitas lingkungan itu bisa jadi
eh, kerendahan hati ya itu menjadi dasarnya kan gitu. Kalau kita bisa kumpul dengan orang lain kan berarti harus harus kerendahan hati itu. Iya, Harus saling saling menghargai sebetulnya. iya Tapi saling menghargai. terkadang terkadang ya namanya manusia ya. Makanya semoga sih kita semua sebagai umat Katolik diberikan penyadaran betul bahwa semua orang itu berharga kok. Senjeleh-jelehnya, senyebel-nyebelinnya berharga kok. Karena kodratnya manusia itu sempurna. Ya jadi luar biasa. Hari ini kita duduk bersama menyadari bahwa memang Tuhan itu hadir setiap waktu kalau kita mau mau menyadari. Nggak perlu nunggu refleksi akhir tahun ya sebetulnya. Kok Selamat datang, Mas Rocky. selamat Oh, sorry, malam. bukan nama saya ini, cuma Nah, nanti saya karena baru sempat ini anak saya pakai nama. oke. Iya. Oke. Selamat malam Pak. Apa kabar? Sudah lama nih nggak pernah Iya. muncul. Kayaknya Hmm. terakhir udah beberapa minggu atau beberapa bulan yang lalu Pak Ini Timo. ini permasalahannya jadwal ini selalu sama dengan Emmaus Journey. Oh iya betul Udah, betul. jadi Betul. saya serba salah. Nggak ada yang salah, nggak ada yang salah. Udah nggak Nggak ada Enggak yang ada sih, salah. salah. enggak Itulah, sih. itu yang bener lah. Cuma karena tadi pas lihat, oh, udah selesai, jadi ya lanjut begitu. Pak Timo hari ini kita ini banyak dikuatkan dengan perjumpaan. Kita tadinya nanya gitu kan. Kita merefleksi sepanjang tahun bahwa apa di mana kehadiran Tuhan dalam perjalanan kita sepanjang tahun 2025 ini. Nah, hari ini kita dapat sharing dari Pak Sejiwo, tepatnya Pak Seno Aji. Jadi Hmm. ternyata beliau menegaskan Tuhan itu hadir di setiap saat. Terus kemudian juga mengkonfirmasi bahwa pada saat kita menyadari bahwa dalam kesulitan pun Tuhan hadir, dalam kegembiraan pun hadir, kita jadi memandang kesulitan itu dengan cara yang berbeda. Kadang-kadang manusia itu paling takut dengan sebuah kesulitan kan. Kita itu menghindari kan dari kesulitan. Siapa yang Betul, ingin betul. mengalami kesulitan gitu kan? Tetapi Tuhan berkali-kali ngomong, dalam kesulitan itu justru aku hadir. Jadi kesulitan itu pintu masuk dan hari ini kita mendapat penguatan nih. Masih ada waktu nih, kayaknya Pak Timo kayaknya pasti juga punya pengalaman nih. Betul nggak dalam setiap kesulitan sepanjang tahun ini, kesulitan yang ditemui ini, ada Tuhan di situ. Jadi sebetulnya ini sharing kedua. Saya baru juga tadi sharing sedikit. Mungkin ada yang tahu film Silent itu tentang misionaris Jepang yang ke Jepang itu, Oh, yang saya bagaimana akhirnya dia dipaksa untuk dia disiksa, dia dipaksa. Nah, itu kata silence itu kan adalah silencio. Jadi saat dimana Tuhan kita rasakan nggak hadir, tidak ada ketiadaan Tuhan di situ. Dan itu unik ya, karena begini. Terkadang ya saya buka dengan 11 tahun saya di evangelistik, nyaris jadi pendeta di gereja sebelah ya. Bukannya mau ini sih ya, mungkin di sini ada yang Kristen Protestan, minta maaf, atau semua Katolik. Jadi aman, Pak. Itu Pak Katolik nih, Pak. saya hampir 12 tahun lebih di Compassion. Jadi Compassion itu adalah pusat pengembangan anak khusus evangelistik yang tidak menerima Katolik dan Saksi Yehova dan Advent, hanya gereja-gereja evangelistik. Dan saya waktu itu 11 tahun saya merasakan bahwa gini, Tuhan hadir gitu. Tuhan hadir. Dan saya mungkin tidak sola fide ya, bukan. Saya masih merasakan bahwa saya harus berbuat sesuatu dalam iman saya. Dan saya merasakan bahwa Tuhan hadir, saya bekerja dalam nama Yesus. Ya, jadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Saya masih ingat banget doa saya selalu begitu, walaupun di mana. Dan saya mungkin satu-satunya orang Katolik yang boleh berdiri di mimbarnya Gereja Masehi Injili, yang seharusnya harusnya bertitel STH atau MTH yang harus bisa di situ. Saya menikmatinya.
Dan ternyata iman saya salah gitu loh. Minta maaf, bukan saya menghakimi atau apa, tapi setelah perjalanan jauh, setelah saya nyaris menafikan yang namanya Theotokos, saya baru menyadari saya salah. Hmm. Apakah Tuhan hadir di situ? Tuhan hadir di situ. Apakah Tuhan membenarkan atau menyalahkan? Tidak. Tuhan tidak berkata apa-apa. Mungkin dalam kediamannya itu Tuhan berkata sebetulnya, apakah kamu benar di jalanku, anakku? Ya, di situ kata-kata mungkin tidak ini, tapi akhirnya pada saat kesakitan saya sempat kena kanker prostat, stadium akhir. Sakit saya sampai saya bengkak ya, saya pernah jalan kaki itu bengkak kaki saya sampai ke Toraja waktu itu. Dan disitulah akhirnya saya terpaksa berhenti dan menyatakan bahwa iya kan, selama ini saya salah. Hmm. Dan setelah perjalanan jauh saya dibaptis 2004, saya baru krisma 2023. Jadi 19 tahun perjalanan saya sebagai orang Katolik, saya baru di krisma. Hmm. Dan itu perjalanan yang buat saya naik turun. Minta maaf mungkin saya agak kacau karena saya pernah dibaptis secara selam. Hmm. Kenapa? Karena terus terang waktu itu pertanyaan saya, loh Tuhan Yesus aja dibaptis di Sungai Yordan kan dengan selam. Dan waktu itu banyak yang bilang katanya pada saat kita dibaptis selam itu akan merasakan sesuatu pertemuan perjumpaan dengan Tuhan Yesus masuk ke dalam dunia kematian dan keluar dalam kehidupan baru. Yang saya baru sadar nggak ada apa-apa gitu loh, nggak terjadi apa-apa gitu kan. Dan itu akhirnya menyatakan saya perjalanan iman saya ini kacau sekali kan. Kalau dibikin mungkin drama Korea, so berapa jilid itu, udah berapa sesi itu. Jadi bayangkan perjalanan saya dari mulai Muslim, minta dibaptis Katolik, setelah dibaptis Katolik minta dibaptis lagi secara waktu itu battle ya. Dan baru sadar bahwa semua itu salah. Hmm. Setelah 11 tahun, hampir 12 tahun. Dan saya waktu itu hampir dikasih sidang. Dikasih sidang itu maksudnya mau dikasih gereja. Hmm. Dan saya pernah menafikan yang saya sampai bertanya, Maria ini benar Theotokos nggak sih? Sampai saya mempertanyakan. Dan waktu itu lucunya nggak muncul tuh ayat-ayat itu. Nggak muncul tuh ayat waktu malaikat Gabriel datang ke Maria. Nggak muncul waktu Maria bertemu dengan Elizabeth. Mengapa ibu Tuhanku? Enggak, enggak ada yang muncul. Sama seperti kayaknya blank. Tuhan Tuhan datang, Tuhan datang. Tuhan hadir. Saya diserang oleh orang Islam waktu itu karena saya membantu dua keluarga sekaligus menjadi dari Islam ke Kristen. Saya aman, Hmm. tidak terkena apapun. Tuhan hadir, hadir. Tapi apakah Tuhan membenarkan atau tidak? Jadi dibilang Tuhan membiarkan? Tidak, ini proses. Dan saya harus akui bukan Tuhan sebetulnya yang mencobai. Saya dan perilaku saya dan kelakuan saya yang mencobai. Dan saya tadi baru jawab, sebetulnya iman itu apa sih? Iman itu selama kita menghayati apa yang Tuhan kasih, tidak dengan ego, dengan ketulusan, dengan sesuatu yang bilang apa istilahnya apapun yang terjadi adalah Tuhan baik, tidak untuk memuaskan nafsu, itulah sebetulnya iman yang benar. Karena kan kalau di Katolik kan mau jadi orang benar susah kan, gitu kan? Ada nggak sih orang kudus yang nggak menderita? Semua orang kudus menderita, ya kan? Tapi ternyata penderitaan orang kudus itu tidak dilihat orang dunia. Makanya dibilang ya anak-anak terang dengan anak-anak dunia beda kan, begitu. Jadi Hmm. apa yang dilihat orang dunia dengan apa yang dilihat orang yang kenal dengan Tuhan itu beda. Hmm. Jadi apakah Tuhan nggak ada? Tuhan selalu ada. Cuma mungkin kadang-kadang kita yang frekuensinya kurang menyamakan diri dengan Tuhan. Itu sih. Kesombongan diri, kesombongan rohani. Jadi akhirnya pada saat ini saya baru bilang, ya Tuhan saya akan tunduk. Ya Tuhan saya akan siap. Mungkin saya nggak jadi dulu, dulu saya datang
itu disambut dengan ratusan orang gitu, dengan kayak pendeta besar. Karena tahu sendiri daerah ini kan Bolang Mongondo Hmm. itu 4 jam dari Manado. Saya datang itu, anak kecil semua minta foto, minta apa. Saya datang ke atas mimbar, mereka terpesona. Tapi apakah yang saya dapat? Nggak ada. Hmm. Mungkin kepuasan, tapi itu bukan iman. Karena iman itu bukan kepuasan diri, bukan keegoan, bukan segala sesuatu yang ada di dunia. Iman itu nggak bisa ditakar oleh itu. Jadi Terlalu sekarang rumit ya. sudah menyadari ya Pak Timo, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Jadi ya ada satu hal apa ya itu kita lupa kata-kata siapa ya. Tapi kalau nggak salah orang Kudus. Aku ini hamba yang tak layak. Aku ini hamba yang tidak benar. Hmm. Tapi aku akan tetap melakukan perintahnya. Hmm. Ya, jadi Aku ini orang pendosa ya itu jadi gitu. sekarang mencoba taat pada paroki, mencoba taat pada Hmm. koordinator bidang, mencoba Iya. taat pada Nah, itu pertobatan, itu pertobatan, itu pertobatan. pertobatan itu. Keren, keren. Luar biasa, luar biasa. Malah ini seru banget hari ini, kita diperteguh dan dipertemukan juga dengan banyak sharing. Dan memang kembali lagi bahwa dalam perjalanan kita menegaskan ya tadi, Tuhan itu selalu hadir setiap saat. Yes, Tuhan itu betul. hadir cuma kita aja yang kadang-kadang nggak menyadari Nggak gitu, menyadari, nggak betul. menyadari dan tidak mengakui keberadaannya. Bahkan mungkin di saat kita sukses terutama kan kita sering lupa nih. Iya, betul, betul. Nanti ingatnya baru sakit ya Pak ya. Ya, Baru ya, jujur ya. sakit, baru susah gitu kan. Susah, sakit, menderita baru ingat akan Tuhan. Mas Yudi kayaknya anu nih, dia dalam itu merenungkannya itu. Saya menurutnya gini, kalau ada kondisi di mana seseorang itu luka, sakit, kemudian baru ingat Tuhan, itu kan kondisi default sistemnya manusia. Ya, default system. Default sistemnya manusia kan gitu kan. Kalau kita menderita baru ingat gitu. Ah, kita menghindari penderitaan, mencari kenikmatan. Itu kan sistem Hmm. ketubuhan kita begitu. Lalu kalau orang-orang yang mengenal Tuhan ini tampaknya masuk ke fase di mana em, mau susah, mau senang, itu dekat dengan Tuhan. Hmm. Sehingga bukannya hadir untuk menjadi solusi, tapi memang hadir untuk menjadi ruang perjumpaan dengan siapapun gitu. Iya. Artinya selalu ada ruang bagi kita itu untuk bertumbuh dan berkembang dan nggak nunggu sakit untuk bisa merasakan kehadiran Tuhan. Iya. Itu eh, kayaknya seru deh itu. Makanya rumusannya itu menjadi mana bahwa kita merasakan bahwa nggak perlu sakit dalam kondisi apapun itu merasakan kehadiran Tuhan. Jadi panggilannya adalah panggilannya adalah bertumbuh dan berkembang. Create more, generate greater. Bukan lagi merasakan bahwa Tuhan itu hadir kalau pas lagi sakit, tapi ya memang kondisi normal ini justru menjadi ruang untuk berkarya lebih gitu kan, menciptakan lebih banyak gitu. Create more, generate greater. Keren banget ya. Terima kasih loh. Ya, Terima satu hal kasih. lagi Pak Timo, saya juga tadi dari sharingnya Pak Seno juga melihat bahwa mungkin orang luar melihat apa yang kita alami itu sebuah penderitaan. Tetapi bisa jadi figur yang sedang menjalani itu karena dia betul-betul dekat dengan Tuhan, dia tidak merasa itu Nah, sebuah iya. penderitaan. Kita lihatnya Hmm. aja, lihat oh dia tuh kok kayaknya susah banget, tapi dia enjoy-enjoy aja gitu kan. Betul, betul. Nyatakan gitu. Nah, inilah sudut pandang yang membedakan kita dekat atau tidak gitu kan. Kita dekat atau tidak. Bahkan mungkin Santo Santa yang kita lihat dia itu disiksa, mungkin beliau yang mengalami dia tidak merasa gitu kan. Karena memang dia dekat dengan Tuhan. Bahkan mungkin itu yang menjadi pengubah kehidupan mereka. Iya. Jadi konsepnya sebetulnya gini, karena saya kan orang radio ya, saya ingat banget kalau dulu saya yang buka radio OS di Bali waktu itu. Dia di apa sih namanya tuh mall mall besar itu. Pada saat kadang-kadang
naik turun tuh frekuensi, kita harus menyesuaikan. Dan saya ingat banget waktu itu biasanya saya shutdown dulu, saya matiin dulu tuh power, baru saya akan coba ulang. Jadi kayaknya Tuhan sengaja mengatur itu untuk mengembalikan frekuensi. Ini saya mencoba memahami dari sisi ini ya, dari sisi radio sih. Jadi kadang-kadang frekuensi itu naik turun nggak sesuai, dia 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 mencoba menyesuaikan frekuensi kita dengan dia karena frekuensi dunia juga mengacaukan ya. Jadi bikin bass, bikin 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 sesuatu ngaco gitu, buzzer. Oh, pokoknya bikin kacau. Nah, pada saat itulah kadang-kadang kita mesti di shutdown dulu atau diatur dulu sedemikian rupa. Nah, itu sakit, menyakitkan. Tapi terus terang kalau kita lihat secara iman, kita akan tersenyum. Oh, Tuhan ada. Tuhan Eh, ada. Itu kalau sih. boleh, kalau boleh menyambung Pak Timotius Iskandar ini, saya ingin berbagi tips buat kita semua untuk kita perjuangkan. Ya. Ada dua tips. Yang pertama, mari kita rubah perspektif tentang kalimat berbahagia menjadi sukacita. Seringkali, apakah kamu bahagia? Apakah dengan kondisi ini kamu bahagia? Kan begitu. Hmm. Mari berbahagia itu kita rubah dengan bersukacita. Karena kalau bersukacita itu jelas ada kedalaman iman di situ, Hmm. gitu. Karena sejatinya kebahagiaan, kedamaian itu ada di dalam diri kita kok, bukan di luar diri. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi menyambung Pak Timotius tadi, bagaimana kita menyamakan frekuensi. Mari luangkan waktu dalam 24 jam sehari kita, 5 menit saja atau 2 menit saja untuk kita lakukan nafas 478. Kita tarik nafas 4 detik, tahan 7 detik, buang perlahan-lahan lewat mulut 8 detik. Contohnya misalkan gini, tahan, buang. Kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, 3 kali kita lakukan, saya yakin Bapak akan mengatakan kita akan ada di frekuensi Tuhan. Luar biasa tipsnya. Wah, kita hari ini dapat dapat inspirasi luar biasa, Pak Yudi, luar biasa. Terima kasih banyak Tuhan mengajak Pak Seno, Pak Timo, Pak Theo juga, Pak Harjo, dan Pak Franciscus hadir dalam obrolan pada malam hari ini. Wah, terakhir Pak Timo, meskipun hadirnya terakhir, tapi melengkapi semuanya. Luar biasa. Ya karena pengalaman radio tadi itu kan mempertegas bahwa sebenarnya frekuensi itu ya radio yang Tinggal radio. Ya, diputer-puter. itu jadi saya Jadi menyadari dulu. bahwa momen kita itu shutdown itu yang paling sakit itu. Hmm. Itu tadi. Itu saya menyadari dan saya mengalami, Pak. Dan saya baru, oh ya benar. Benar, dengan melalui shutdown itu frekuensi kita jadi sama gitu kan. Apa kita perlu jadi penyiar radio dulu biar paham? Rupanya Tuhan menggunakan apapun aktivitas kita itu untuk Iya, sampai kepada maunya Tuhan gitu. iya, betul. Itu tuh yang luar biasa. Dan saya meyakini bahwa itu tadi komunitas yang baik di mana 1-2 orang ngumpul Tuhan hadir itu nantinya juga bukannya di pelayanan. Betul. Hmm. Yap, Bukannya pasti di pekerjaan juga Tuhan hadir di situ. dimanapun kita ada. Karena hidupnya itu bukan lagi tips tapi udah gaya hidup kan. Gaya hidup, ya. Udah gaya hidup. Dokter Theo itu sedang menjalani upaya untuk menghidupkan perjumpaan perorangan dalam bentuk coaching yang luar biasa. Dan selama ini tidak dilakukan orang. Dan itu mengambil momen itu menurut saya meneguhkan. Makanya dalam diamnya beliau itu saya tadi mikirin apa ya insight yang bisa didapat dari kehadiran beliau gitu. Oh, rupanya ada bisik-bisik beliau sedang melakukan aktivitas coaching. Wah, luar biasa. Luar biasa.
Hari ini saya kebetulan berjumpa dengan seorang yang beliau akan handle juga. Bapaknya sudah beliau handle. Anaknya berjumpa dengan saya malam hari tadi siang. Jadi udah itu momen yang tepat gitu. Dan hari ini saya bersyukur sekali karena diteguhkan bahwa Tuhan eh, kita mendapatkan warisan kekayaan gereja yang luar biasa. Salah satunya komunitas di mana kita hidup, pelayanan di mana kita hidupi, dan apa ya, pesan-pesan satu dua orang di mana Tuhan hadir itu bukan hanya di dalam pelayanan kita saja, tapi dimanapun kita berada itu menjadi gaya hidupnya orang-orang yang dikasih Tuhan. Itu terima kasih untuk malam hari ini. Mas Terima Paul. kasih. Kita sudah sampai di penghujung ruang kopi. Terima kasih banyak sekali, meskipun hanya 1,5 jam, saya yakin ini luar biasa dan mungkin menjadi permenungan kita seminggu ke depan nih. Nggak habis, nggak akan habis. Baik, terima kasih untuk kehadiran Bapak-Bapak yang luar biasa. Pak Arjo, ada Baca yang ya. mau disampaikan sebelum kita menutup sesi? Tentunya Statement ini. Silakan, bebas. yes, Silakan. pertama tentunya saya sangat bersyukur sekali. Ya, ini sudah first bagi saya, pertama kali ikut bergabung. Saya berharap bahwa saya tidak akan dikucilkan lagi. Bisa disertakan selanjutnya. Dan mungkin pertemuan kedua ketiga saya baru berani mungkin ya membicarakan. Sementara saya pendengar dulu. Dan terima kasih Bapak-Bapak yang luar biasa. Pak Paulus tentunya, Pak Firmanto. Terima kasih. Ya, selamat malam. Terima kasih, Bapak-Bapak sekalian. Mari kita tutup pertemuan ini dengan doa. Pak Jiwo, silakan, Pak Seno, silakan. Oke, Kita tutup dengan mari doa. Bapak, kita menutup pertemuan singkat ini dengan doa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas berkat yang Engkau curahkan dalam pertemuan ruang ngopi malam ini. Engkau telah membukakan hati dan pikiran kami untuk memahami bahwa kitab suci adalah terang bagi jalan hidup kami, terutama dalam kami dan keluarga kami masing-masing. Kami mohon ya Tuhan, pulihkanlah, utuslah Roh Kudus-Mu agar kami tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga pelakunya. Bantulah kami menjadikan sabda-Mu sebagai panduan, kekuatan, dan sumber sukacita dalam hidup kami berkeluarga, agar kami selalu dapat meneladani kasih-Mu. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Terima Sampai kasih jumpa lagi, Pak Pak Theo, terima kasih Pak Arjo, Pak terima kasih. Franciscus, Pak Arjo, Pak Theo. Terima kasih. Waduh. Luar Aku biasa. Nanti diundang lagi ya. Siap, sehat Mantap. selalu. Nanti kita kirim, Pak Arjo. Ya, ya. Di mana? Undangannya diketahui di mana? Ada, Biasanya. nanti saya minta Pak Pak Tony. Pak Tony, saya Ya. akan kontak itu. Kalau Pak Seno saya udah punya. Siap. Oke, terima kasih Ya, Tuhan memberkati. terima kasih. Selamat istirahat. Terima kasih semua. God bless. Malam. Malam. Selamat malam.